Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang deret teleskopik. Deret teleskopik sendiri adalah deret yang suku-sukunya saling menghilangkan dikarenakan adanya operasi yang saling berlawanan. Kadang deret ini juga dikenal dengan deret berjatuhan atau deret berguguran karena teknik-tekniknya itu melakukan dengan menggugurkan bilangan sebelum dengan setelahnya atau sebaliknya. Secara terminologi sebetulnya teleskopik itu diambil dari kata teleskop karena deret-deretnya menyerupai dengan badan teleskop di mana besar di bagian atas lalu mengecil di bagian bawahnya, dan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai deret tersebut semakin naik. Ada juga yang semakin menurun. Contohnya misalkan dalam sebuah deret teleskopik, misalkan saya punya sebuah bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, kemudian dikurangi dengan 4 tambah 3 tambah 2 ditambah 1. Ini sebetulnya kita bisa selesaikan dengan 1 dikurangi 1 tambah 2 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 3 tambah dengan 4 dikurangi 4 yang akan menghasilkan sebuah bilangan 0. Nah, kanselisasi atau deret penjatuhan itu disebabkan oleh operasi seperti ini. 1 dikurangi 1 kan 0 habis, 2 kurangi 1 juga 0, 3 kurangi 3, 2 dikurangi 2 0, 3 kurangi 3 juga 0, 4 kurangi 4 juga 0. Seperti itu. Kemudian hal yang paling identik dalam sebuah deret teleskopik yaitu coret pencoretnya. Coret di sini artinya suku-sukunya saling menghilangkan. Jika untuk operasi penjumlahan atau pengurangan, menghilangkan artinya menghasilkan nilai 0, sedangkan untuk operasi perkalian atau pembagian, menghilangkan artinya menghasilkan nilai 1. Kita langsung ke contoh soal saja. Misalkan saya punya soal hasil dari 1 dikurangi setengah dikali 1 dikurangi sepertiga dikali 1 dikurangi seperempat sampai dengan 1 dikurangi 1 per, karena tahun ini tahun 2025 maka kita pakai 2025. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sangat gampang, teman-teman nggak perlu melakukan secara manual. Kita cek yang pertama, 1 dikurangi setengah itu akan menghasilkan sebuah bilangan yaitu setengah juga ya. Kemudian 1 dikurangi sepertiga akan menghasilkan bilangan 2 per 3, 1 dikurangi seperempat akan menghasilkan 3 per 4, dan seterusnya. 1 dikurangi 1 per 2025 akan menghasilkan 2024 dibagi dengan 2025. Dengan hal tersebut kita bisa lakukan kanselisasi atau pencoretan. Ini bisa kita bagi dengan ini juga akan kebagi dengan ini, 4 juga akan kebagi dengan bilangan setelahnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan 2024 dengan bilangan yang ada di sebelum sini. Seperti itu, sehingga hasilnya adalah nanti setengah itu habis, maka hasilnya adalah 1. Udah habis semua berarti berarti 1 per 2025. Selesai. Itu adalah soal pertama untuk latihan soal hari ini. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Misalkan saya punya 1 ditambah 1 per 3 dikali 1 ditambah 1 per 4 dikali 1 tambah 1 per 5 sampai dengan 1 ditambah 1 per 2025 lagi nggak apa-apa ya. Biar lebih gampang 2020 berapa? 2024 aja kali ya, biar bisa dikeluarkan nantinya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini bagaimana? Seperti yang tadi, kita bisa operasikan 1 tambah sepertiga itu akan menghasilkan 4 per 3. 1 tambah seperempat itu hasilnya adalah 5 per 4. Jangan lupa untuk akar-akarnya. Kemudian 1 per 5 hasilnya ya 6 per 5 ya. Begitu juga dengan yang ini, maka hasilnya adalah 2025 per 2024. Nah, sebagaimana diketahui, sifat akar di mana A kali B diakarkan akan menghasilkan akar A dikali akar B. Ini juga berlaku untuk kebalikannya. Jadi, bentuk akar yang panjang ini karena bentuk perkalian kita bisa gabungkan menjadi 4 per 3
dikali 5/4 dikali 6/5 dikali sampai dengan 2025 dibagi 2024. Kalau sudah, kita bisa lakukan kanselitisasi dengan melihat, yaitu 4 bisa dibagi dengan 4, 5 bisa dibagi dengan 5, dan 6 juga pasti bisa dibagi dengan 5. 6 bilangan di sini, seterusnya. Otomatis nanti 2024 juga bisa kebagi dengan bilangan sebelumnya. Yang hasilnya akan menghasilkan hasil akhir, yaitu 2025 dibagi dengan 3. Yang hasilnya adalah akar dari 2025 itu 25 kan ya. Kemudian 45 dan akar 3, maka kita kalikan sekawan, hasilnya adalah 45/3 akar 3, atau sama dengan 15 akar 3. Seperti itu teman-teman. Nomor 3 yang terakhir, kita latihan contoh soal nomor 3. Untuk nomor 3 kita bisa lakukan, misalkan saya punya berapa ya, 1 ditambah 1/2 kali 1 ditambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5. Nah, ini nilainya berapa? Nah, silakan teman-teman jawab untuk soal bagian nomor 3. Kita akan lanjut pada materi berikutnya untuk latihan-latihan soal yang lebih banyak pada materi deret teleskopik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan bye-bye.